Bab 10. Perspektif dalam pembentukan tokoh. Tepat pukul 9, Paul dan aku sampai di rumah Pak Torsov. Kujelaskan kepada Pak Torsov betapa aku terpukul mengetahui bahwa inspirasi ternyata sudah digeser oleh perhitungan teatrikal. Ya, antara lain oleh itu, Pak Torsov mengiyakan. Separuh jiwa aktor terserap oleh tujuan utama perannya, oleh serangkaian tindakan, subteks, citra-citra batinnya, unsur-unsur pembentukan keadaan kreatif di dalam batinnya. Tapi separuh jiwanya yang lain terus saja bekerja secara psikoteknik. Kira-kira seperti yang saya tunjukkan kepada kalian itu. Aktor membela dirinya ketika berakting. Kau ingat bagaimana Tommaso Salvini mengungkapkannya? Aktor hidup, meratap, tertawa di atas panggung. Tapi ketika meratap dan tertawa itu, ia mengamati air mata dan kegembiraannya sendiri. Seperti yang kalian lihat, pembelahan diri ini tidak merugikan inspirasi. Sebaliknya, pembelahan diri ini dan inspirasi justru saling menguatkan. Selain itu, kehidupan nyata kita pun kehidupan ganda. Tapi itu tidak lalu membuat kita tak dapat hidup dan mengalami emosi kuat yang kita hayati. Ingatkah kalian apa yang saya katakan di awal dulu, waktu bereksperimen membuat tujuan dan garis tembus laku, tentang dua garis perspektif yang sejajar? Garis yang satu adalah perspektif peran, garis kedua adalah perspektif si aktor, kehidupannya di panggung, psikotekniknya ketika sedang melakukan pemeranan. Arus psikoteknik yang saya contohkan kepada kalian dengan pelisanan bagian dari Othello itu adalah garis perspektif aktor. Garis perspektif aktor ini mirip dengan perspektif peran karena perspektif aktor sejajar dengan perspektif peran. Seperti trotoar yang menjajari jalan raya. Tapi pada saat-saat tertentu, kedua perspektif dapat merenggang bila karena suatu hal aktor terbawa menjauh dari arah utama perannya oleh sesuatu yang eksternal dan tidak relevan. Kemudian ia kehilangan perspektif perannya. Untunglah ada psikoteknik yang kegunaannya adalah justru untuk menyediakan cara untuk selalu menarik kita kembali ke jalan yang benar. Seperti trotoar yang membawa pejalan kaki kembali ke jalan raya. Paul dan aku meminta Pak Torsov memberikan penjelasan lebih rinci tentang dua tipe perspektif itu. Pak Torsov agak keberatan mengacaukan seluruh rancangan studi kami dan mengulangi bahwa hal itu bagian dari bahan ajaran kami untuk tahap selanjutnya. Tapi akhirnya kami berhasil memancing dia, dan selanjutnya ia begitu terbawa oleh pokok persoalan ini sehingga tidak memperhatikan lagi seberapa jauh ia memberikan penjelasan. Baru-baru ini saya nonton pergelaran lakon 5 babak. Pak Torsov memulai ceritanya. Setelah babak pertama, saya senang dengan penggarapan dan aktingnya. Aktor-aktornya memberikan karakterisasi yang jelas dan hidup, api, dan temperamen mereka yang mengesankan. Akting mereka istimewa dan sangat menarik. Saya ingin tahu bagaimana lakon dan akting itu berkembang nanti. Tapi setelah babak kedua, saya lihat mereka menyajikan hal yang sama dengan yang di babak pertama. Ini membuat minat penonton, seperti juga minat saya, mulai nyata-nyata menurun. Babak ketiga, hal yang sama diulangi, bahkan pengulangannya semakin kentara. Aktor-aktornya tidak menukik makin dalam. Tokoh-tokoh yang mereka mainkan terpaku di tempatnya. Semangat menyala-nyala itu masih ada, tapi penonton sudah terbiasa. Cara akting yang sama sudah menjadi begitu rutin sehingga membosankan, tumpul, dan di saat-saat tertentu menyebalkan. Menjelang pertengahan babak kelima, saya sudah tidak tahan lagi. Mata saya tidak ke panggung, telinga saya tuli terhadap dialog lakon. Otak saya terpancang pada pemikiran. Bagaimana aku bisa keluar dari sini tanpa ketahuan? Apa penjelasan untuk meresotnya kesan yang saya peroleh dari lakon yang bagus, dengan akting dan produksi yang bagus ini? Monoton, cetusnya. Seminggu yang lalu saya tonton konser. Pak Torsov melanjutkan. Kemonotonan yang sama juga sangat terasa pada musik itu. Suatu orkestra yang bagus memainkan simfoni yang indah. Mereka mengakhirinya seperti ketika memulai.
hampir-hampir tanpa perubahan tempo atau volume suara, tanpa nuansa-nuansa. Mengapa keduanya tidak sukses? Lakon yang dimainkan dengan baik dan simfoni indah yang dimainkan oleh orkestra yang bagus ini. Apakah bukan karena dua-duanya dimainkan tanpa perspektif? Mari kita sepakati arti kata perspektif. Perspektif adalah saling hubungan dan distribusi yang terhitung dan harmonis antara bagian-bagian dalam keutuhan suatu lakon dan peran. Lebih lanjut, ini berarti tidak mungkin ada acting, gestur, gerak, pemikiran, wicara, kata, perasaan, dan sebagainya dan seterusnya, jika tanpa perspektif yang sesuai untuk itu semua. Cara muncul dan keluar dari panggung yang paling sederhana pun, laku apapun untuk melaksanakan adegan atau pengucapan frasa, kata monolog, dan sebagainya, harus punya perspektif dan maksud utama tujuan utama. Tanpa itu semua, untuk mengucapkan ya atau tidak pun, seorang aktor tidak akan bisa. Bahkan satu frasa kecil yang berdiri sendiri pun punya perspektif singkatnya sendiri. Satu pemikiran utuh yang tertuang dalam sejumlah klausa makin mustahil tanpa perspektif. Suatu bicara, adegan, babak, dan lakon semuanya membutuhkan perspektif. Berkaitan dengan bicara, biasanya yang diingat orang adalah perspektif logis. Tapi praktis kita berteater mengantarkan kita ke terminologi yang lebih luas. Kita menggunakan deskripsi ini. Pertama, perspektif pemikiran yang disampaikan. Ini sama saja dengan perspektif logis itu. Kedua, perspektif dalam penyampaian perasaan yang rumit. Tiga, perspektif artistik yang digunakan untuk menambahkan warna dan ilustrasi yang jelas dan hidup pada cerita atau bicara. Pada perspektif pertama, yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran, logika dan koherensi, keutuhan dan kebulatan, berperan penting dalam menguraikan buah pikiran dan menetapkan hubungan antara berbagai bagian dan seluruh pernyataan. Perspektif ini terbentuk dengan bantuan serangkaian panjang kata kunci dan aksen-aksennya yang memunculkan makna frasa. Sama seperti ketika kita menekankan suatu kata tertentu dalam suatu kata atau kata tertentu dalam suatu frasa. Kita harus menonjolkan, melalui kontras, frasa terpenting yang memuat seluruh pikiran dan melakukan hal yang sama dalam membawakan cerita panjang, dialog, dan soliloquy. Kita menggunakan kaidah yang sama dalam memilih komponen yang signifikan dalam satu adegan besar. Seluruh babak, dan seterusnya, dan episode-episode penting. Dari situ kita kembangkan rangkaian titik-titik utama yang berbeda-beda dalam hal volume dan kepenuhannya. Alur perspektif yang digunakan untuk menyampaikan perasaan kompleks bergerak pada tataran batin, tataran subteks suatu peran. Alur ini adalah alur tujuan, keinginan, ambisi, upaya, dan tindakan batin yang dikelompokkan, disisipkan, dipilih, diberikan aksen, dilembutkan. Beberapa merupakan tujuan mendasar yang penting dan muncul di latar depan. Yang lain, yang kurang penting atau yang sangat kurang penting, dikelompokkan pada tataran kedua atau tenggelam dalam latar belakang. Sesuai dengan faktor-faktor tertentu yang memunculkan perkembangan emosi dalam lakon. Sebagian besar tujuan-tujuan ini yang merupakan alur perspektif batin, terutama diungkapkan dalam kata. Dalam hal memberikan warna pada alur perspektif artistik ini pun, kita harus tunduk pada keberuntungan, nada dan harmoni. Seperti dalam lukisan, pewarnaan artistik berperan penting dan memungkinkan pembendaan tataran pelisanan. Bagian yang penting yang harus paling berisi adalah yang diwarnai paling tegas. Sedangkan yang termasuk latar belakang diwarnai kurang kuat. Baru kalau kita mempelajari lakon secara menyeluruh dan dapat menangkap dengan jelas keseluruhan perspektifnya, kita dapat menempatkan dan merangkai tataran-tataran secara betul, menciptakan gubahan indah yang terdiri atas bagian-bagian komponen itu, serta menjadikannya bentuk yang harmonis dan utuh sebagai ungkapan kata. Baru kalau aktor sudah berpikir tuntas, menganalisa dan merasakan dirinya sebagai manusia yang hidup dalam seluruh perannya, akan terbukalah di hadapannya perspektif yang panjang dan jauh, indah dan menggoda. Wicaranya menjadi tajam dan jauh,
tak lagi kabur dari picik seperti di awal. Dengan latar belakang yang mendalam ini, aktor dapat membawakan laku secara utuh, mengungkapkan pikirannya secara utuh, dan tidak terpatok pada tujuan yang terbatas, frasa dan kata-kata yang terpisah-pisah. Ketika kita membaca nyaring sebuah buku yang belum kita kenal untuk pertama kalinya, kita kekurangan perspektif. Dari saat ke saat, yang muncul dalam pikiran kita hanya tindakan, kata, dan frasa yang langsung terhubung dengan apa yang sedang kita baca. Bisakah pembacaan semacam itu artistik dan sungguh-sungguh dihayati? Tentu tidak. Tindakan fisik yang besar-besar, penyampaian pikiran yang hebat, pengalaman emosi, dan kedalaman perasaan yang luas terdiri atas sekian banyaknya komponen. Pada akhirnya, suatu adegan, babak, dan lakon tidak dapat lepas dari kebutuhan akan perspektif dan tujuan akhir. Aktor yang memainkan peran yang belum ia pelajari dengan baik dan belum ia analisa dengan cermat adalah seperti orang yang membaca teks yang belum dikenalnya padahal teksnya rumit. Aktor semacam ini hanya punya perspektif kabur tentang lakon yang dimainkannya. Ia tidak paham harus kemana membawa tokoh yang diperankannya. Seringkali ketika ia memainkan adegan yang sudah dikenalnya dengan baik, ia tidak menandai atau tidak mengetahui apa yang masih belum tersingkapkan di kedalaman bagian-bagian lain lakon itu. Maka mau tak mau, pikiran hanya terpancang pada laku yang akan segera menyusul. Pikiran yang sedang atau akan segera diungkapkan tanpa memperhatikan seluruh perspektif lakon. Sebagai ilustrasi, beberapa aktor yang memerankan Luka dalam The Lower Depth karya Gorky bahkan tidak membaca babak terakhir karena mereka tidak tampil lagi di situ. Hasilnya, mustahil mereka memiliki perspektif yang benar. Mereka tidak mampu memainkan peran itu dengan betul. Akhir bergantung pada awal. Babak terakhir adalah hasil dari khotbah Luka, si laki-laki tua. Oleh sebab itu, mata batin pemeranannya harus selalu lekat pada klimaks itu. Dan ia harus menggiring semua tokoh yang terpengaruh oleh Luka menuju ke akhir yang demikian. Sementara itu, aktor tragedi pemeran Otelo dalam lakon Otelo yang mengetahui akhir permainannya, tapi tidak cermat mempelajari keseluruhan lakon, sudah mulai jelatan matanya dan menggeretakkan giginya sejak babak pertama, seolah mau mengumumkan bahwa nanti akan terjadi pembunuhan. Tapi Tommaso Salvini menggunakan perhitungan yang jauh lebih cermat daripada itu dalam merancang peran yang ia bawakan. Contohnya Otelo lagi. Salvini selalu menyadari seluruh perspektif lakon. Sejak saat kemunculan pertamanya sebagai pemuda dengan cinta yang meluap-luap sampai ia menjadi pembunuh yang cemburu dan penuh dengki, yang memuncak di akhir lakon tragedi itu. Dengan ketepatan matematis dan konsistensi yang kukuh dan titik ke titik, Salvini memetakan evolusi permatangan emosi dalam jiwanya. Supaya lebih mudah kalian tangkap, saya beri contoh lain. Mari kita andaikan kalian bermain sebagai Hamlet, peran yang pewarnaan spiritualnya paling rumit. Di satu sisi, tokoh Hamlet adalah seorang anak yang tak habis pikir betapa cinta ibunya bisa begitu tiba-tiba berpindah dari almarhum ayahnya kepada pamannya. Sebelum sepatu itu usang, sang ibu sudah melupakan suami tercintanya. Di sisi lain, ada pengalaman mistik Hamlet yang mendapat penampakan singkat tentang alam sana, di mana ayahnya menderita. Setelah Hamlet mengetahui rahasia kehidupan lain itu, kehidupan yang ini kehilangan makna yang lama. Dalam peran itu, tercangkup keinsafan yang menyiksa tentang hidup manusia dan kesadaran tentang amanah yang tak kuasa dilaksanakan Hamlet. Padahal pelaksanaan amanah itulah yang akan membebaskan ayahnya dari penderitaan di alam sana. Untuk peran ini, kau harus punya perasaan yang bersumber dari kecintaanmu sebagai anak kepada ibumu. Untuk peran ini, kau harus punya perasaan yang bersumber dari kecintaanmu sebagai anak kepada ibumu. Cinta kepada gadis belia, pengingkaran terhadap cinta itu, kematian gadis itu, emosi pembalasan dendam, kengerian atas kematian ibumu, kengerian pembunuhan, dan harapanmu untuk mati setelah tunaikan tugasmu. Cobalah campur adukan semua emosi itu di satu pikiran. Bisa kau bayangkan apa jadinya?
Kalian harus memilah-milah dan meletakkan kehidupan batinnya yang terurai dengan berkembang di sepanjang perjalanan lakon dan segala pengalaman tadi menurut perspektif peran itu dalam tatanan yang logis, sistematis, dan beruntut, seperti yang memang dibutuhkan untuk menangani kejiwaan tokoh yang serumut itu. Dengan demikian, akan kalian dapatkan suatu struktur yang tersusun baik, suatu alur harmonis. Dalam struktur dan alur itu, saling hubung antar komponen menjadi faktor penting dalam tragedi yang secara bertahap tumbuh dan makin menukik ke jiwa luhur Hamlet. Bisakah orang membayangkan dan menyampaikan bagian yang manapun dari peran semacam itu tanpa memperhatikan perspektif keseluruhan? Misalnya di awal lakon kalian tidak berhasil menyampaikan kepedihan, ketercengangan, dan keterpurukan Hamlet yang begitu mendalam akibat perilaku ibunya. Adegan tersohor antara Hamlet dan ibunya di bagian sesudahnya tidak akan tersiapkan secara semestinya. Bila kalian tidak merasakan seluruh dampak dari goncangan yang dialami Hamlet karena apa yang dikatakan arwah ayahnya tentang kehidupan di alam sana, tak akan ada pemahaman tentang Bila kalian tidak merasakan seluruh dampak dari goncangan-goncangan yang dialami Hamlet karena apa yang dikatakan arwah ayahnya tentang kehidupan di alam sana, tak akan ada pemahaman tentang kebimbangan-kebimbangan Hamlet. Upaya yang kegigihan dan pedih untuk menyibakkan arti kehidupan, putus hubungannya dengan Ophelia kekasihnya, dan seluruh perilaku anehnya yang membuat dia tampak tak waras di mata orang lain. Tidakkah dapat kalian simpulkan dari semua ini, bahwa makin besarlah kewajiban aktor pemeran Hamlet untuk cermat memainkan adegan-adegan awal, karena dengan bergulir dan berkembangnya perannya nanti, akan ada sekian banyak penghayatan perasaan mendalam yang dituntut darinya. Hasil persiapan semacam itu disebut pemeranan dengan perspektif. Sementara sebuah peran bergulir, kita memiliki, katakanlah, dua perspektif dalam pikiran. Yang satu terkait dengan tokoh yang diperankan, yang satu lagi terkait dengan aktor. Sebenarnya, Hamlet sebagai sosok dalam lakon tidak punya perspektif. Ia tidak tahu sedikit pun apa yang akan dihadapi di masa depan. Sementara itu, aktor pemeran Hamlet harus terus mengingatkan hal itu. Ia wajib mempertahankan perspektif. Bagaimana mungkin bisa melupakan apa yang akan terjadi bila kita sudah membawakan lakon dan tokoh yang sama 100 kali? Kau tidak bisa dan tidak perlu melupakannya, jelas Pak Torsov. Biarpun tokoh itu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, perspektif tetap penting, supaya si tokoh yang kamu perankan itu dapat lebih lengkap menangkap setiap saat sekarang dan menghayatinya dengan penuh. Masa depan dari suatu peran adalah tujuan utamanya, super objektifnya. Biarkan tokoh itu tetap bergerak ke sana. Sementara itu, tak ada buruknya kalau si aktor mengingat sejenak seluruh larik perannya. Itu justru akan memperkuat setiap makna, setiap penggalan bagian yang sedang ia hayati dan akan menarik perhatiannya secara lebih kuat. Mari kita andaikan kau dan Paul memainkan adegan antara Othello dan Iago. Tidakkah penting bahwa kau harus ingat bahwa kau, si orang Moor, baru kemarin datang ke Siprus untuk bersatu dengan Desdemona selamanya, bahwa kau sedang mengalami hari-hari paling indah dalam hidupmu, sedang berbulan madu. Di mana lagi kau akan mendapatkan keceriaan yang diperlukan untuk adegan pembukaan babak tersebut? Karena warna ceria sangat sedikit pada lakon ini. Juga, tidakkah penting untuk kau ingat sesaat saja bahwa dari adegan ini, ke depan bintang keberuntungan hidupmu mulai meredup, dan peredupan itu harus sedikit demi sedikit menjadi jelas dan nyata. Harus ada kontras yang kuat antara saat ini dan masa depan. Semakin cerah saat ini, semakin gelap masa depan. Kau perlu mencuri pandangan ke masa lalu dan masa depan untuk menarik secara tepat tindakan saat ini. Semakin kau merasakan hubungan antara tindakan saat ini dan keseluruhan lakon, akan semakin mudah kau memusatkan perhatianmu penuh-penuh pada lakon yang sedang kau bawakan. Nah, sekarang kalian sudah tahu dasar yang perlu untuk perspektif pemeranan, Pak Torsov menyimpulkan, dan mendesak Pak Torsov lebih jauh. Mengapa aktornya sendiri harus punya perspektif yang lain itu?
Perspektif aktor sendiri, sebagai orang yang sedang membawakan peran, diperlukan agar setiap saat di panggung, dia dapat menaksir daya kreatif dalam dirinya maupun kemampuannya mengungkapkan itu dalam bentuk lahiriah. Memilah-pilah dan mengatur penempatannya, serta memanfaatkannya dengan baik bahan-bahan yang telah dia himpun untuk perannya. Misalnya adegan Othello dan Iago itu lagi. Keraguan merasuk ke dalam jiwa Othello yang cemburu, lalu semakin berkembang. Aktor pemeran Othello harus ingat bahwa ia masih harus memainkan sekian banyak adegan lain dari situ, di mana gejolak perasaannya menanjak terus hingga akhir lakonnya. Gawat, jika dia sampai lepas kendali pada adegan pertama. Jika ia mengobral seluruh temperamennya tanpa cadangan untuk secara bertahap meningkatkan kecemburuannya yang bercamuk dan berkembang, pemborosan daya batin di sini akan membuat perannya tidak proporsional. Ia harus peka, cekatan, dan penuh perhitungan. Pandangannya harus selalu menangkap titik puncak di akhir lakon. Takaran untuk emosi artistik itu ons, bukan kilo. Kita tidak boleh melupakan suatu segi yang sangat penting yang ada dalam perspektif. Perspektif itu memberikan keluasan, cangkupan, daya dorong pada pengalaman batin dan tindakan lahiriah kita, yang semuanya sangat penting bagi capaian artistik kita. Bayangkan kalian ikut lomba lari, tapi alih-alih mengerahkan tenaga untuk terus berlari, kalian berhenti setiap 20 langkah. Kalau itu kalian lakukan, kalian tidak akan memperoleh ayun langkah yang mengalir atau daya dorong, padahal itu amat sangat penting dalam lomba lari. Kita aktor menghadapi soal yang sama. Bila kita berhenti di setiap akhir sebuah pengalaman peran, kemudian mulai lagi dengan penggalan yang selanjutnya, kita tidak akan pernah memperoleh daya dorongan bagi upaya kita, keinginan kita, tindakan kita. Padahal, daya dorongan itu harus ada untuk menyodok, menggugah, menyulut perasaan, kehendak, pemikiran, imajinasi kita, dan sebagainya. Jangan kalian lampiaskan seluruh tenaga untuk lari jarak pendek. Kalian harus punya kedalaman, perspektif, tujuan nun jauh yang menggoda. Apa yang saya katakan di sini juga berlaku untuk bunyi, suara, bicara, gestur, gerak, ekspresi wajah, temperamen, dan tempo ritme. Dalam kesemuan ini berbahaya kalau kita sampai lepas kendali, memboroskan segala yang kita punya. Kalian mesti hemat dan membuat perkiraan cermat tentang kekuatan fisik dan sarana yang kalian miliki untuk mendarah dagingkan tokoh yang kalian mainkan. Untuk mengelola daya fisik dan sarana kalian itu, yang kalian butuhkan bukan hanya daya batin, melainkan juga perspektif seniman drama. Sekarang setelah kalian berkenalan dengan perspektif dalam melakon dan peran, coba ingat kembali dan katakan, tidakkah ini semua memiliki banyak kemiripan dengan garis tembus laku yang sudah lebih dulu kalian kenal? Tentu saja tidak sama persis, tapi ada kemiripan dekat antara keduanya. Garis tembus laku adalah pertolongan terdekat yang dapat kalian gunakan. Sedangkan perspektif adalah jalur pada keseluruhan lakon yang selalu disusuri oleh gerak maju garis tembus laku itu. Segalanya terjadi demi dua elemen ini, perspektif dan garis tembus laku. Dalam keduanya terkandung makna penting kreativitas, seni, dan pendekatan pemeranan kita.